Shalom pendalaman Alkitab Clearside. Daniel 2 disadur dari santapan harian ayat 1 sampai 23. Berani bersikap. Ada orang yang beranggapan bahwa doa adalah pelarian. Seharusnya orang bukan berdoa, melainkan berjuang. Apa pendapat kita terhadap anggapan demikian? Ancaman hukuman mati untuk para cendekiawan karena tidak mampu menceritakan dan menafsirkan mimpi Nebukadnezar jelas meresahkan hati Daniel. Ia harus melakukan sesuatu, jika tidak maka bukan hanya dia tetapi ketiga temannya dan seluruh cendekiawan di Babel terancam hukuman mati. Maka ia tidak tinggal diam. Ia mencari tahu penyebab raja mengeluarkan perintah hukuman mati itu. Setelah memahami masalahnya, Daniel tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim adalah mungkin dilakukan oleh Allah Israel. Allah Israel Maha Tahu. Daniel percaya bahwa mimpi Raja Nebukadnezar berasal dari Allah, dan karena itu hanya ditafsirkan oleh Allah juga. Dalam situasi sulit yang tidak dapat diatasi dengan pikiran manusia, iman keempat hambanya ini bertumbuh semakin kuat. Tak ada jalan lain. Daniel dan ketiga rekannya memohon belas kasihan Allah. Doa mereka kemudian terjawab. Allah menyingkapkan isi mimpi raja dan tafsiran maknanya kepada Daniel. Tentu saja Daniel segera memuji-muji Allah atas hikmatnya. Krisis itu memperlihatkan perhatian Allah pada umatnya. Meski mereka berada di pembuangan, Allah tidak meninggalkan mereka. Di sisi lain, peristiwa itu memperlihatkan para dewa sesembahan Babel beserta para penyembahan tidak punya kemampuan dan pengetahuan masalah yang tidak terlihat. Namun, apa yang tak mungkin bagi manusia dan di luar pemikiran manusia adalah mungkin bagi Allah. Bahkan dalam cara yang tak pernah diperkirakan siapapun. Hanya Allah yang sanggup menyingkapkan segala rahasia dan misteri. Maka tidak ada respon lain bagi kita selain bergantung padanya dalam setiap masalah yang tak terpecahkan sekalipun. Ayat 24-49, hanya Allah yang sanggup. Mimpi yang membawa maut, mungkin begitu pendapat orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim terhadap mimpi Nebukadnezar. Bayangkan saja, nyawa mereka terancam bila tidak dapat menceritakan mimpi raja. Siapakah di dunia ini yang sanggup mengetahui isi mimpi orang lain? Dalam situasi sulit demikian, Daniel mengajak kawan-kawannya untuk berdoa, memohon belas kasihan Allah. Hanya Allah yang Maha Tahu. Dia pasti tahu isi dan makna mimpi Nebukadnezar. Benar saja, Allah berkenan memberitahukan mimpi itu kepada Daniel. Maka Daniel pun menghadap raja. Secara terperinci Daniel memaparkan mimpi raja berikut maknanya. Namun raja juga harus tahu bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang sanggup mengetahui mimpi raja dan maknanya. Hanya Allah yang bisa. Bagaimana reaksi Raja Nebukadnezar mendengarkan penuturan Daniel? Raja begitu takjub sampai-sampai ia sujud menyembah Daniel
dan mempersembahkan korban pada Daniel. Tentu bukan hal lazim bagi seorang raja untuk sujud di depan orang lain, apalagi di depan seorang tawanan. Apakah karena raja menganggap Daniel setara dengan dewa yang patut disembah? Ternyata tidak. Nebukadnezar masih mengingat nama Allah yang disebut Daniel sebagai sumber dari pengetahuan akan mimpi itu. Maka puncak dari reaksi Nebukadnezar adalah pengakuannya bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang Maha Tahu serta Maha Kuasa. Dengan pertolongan Allah, mimpi Nebukadnezar tidak lagi berujung maut. Bukan hanya nyawa yang terselamatkan, Daniel pun dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Pernahkah kita berada dalam situasi terancam maut saat berada di ujung asa dan kuasa, atau kita malah sedang berada dalam situasi seperti itu? Seperti Daniel, ingatlah bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengatasi semua itu. Mohonlah belas kasihan dan campur tangannya dalam permasalahan kita. Niscaya Ia akan menolong kita. Daniel 3 disadur dari santapan harian. Jangan membalas kemarahan. Ketika seseorang marah, ia melampiaskan kemarahannya dengan berbagai cara. Demikian juga dengan Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah ia merasa dilecehkan oleh mereka bertiga yang adalah penasehat raja, namun tidak mau menyembah Nebukadnezar? Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap titah raja adalah hukuman mati. Ketiga teman Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lebih panas dari api biasa. Setelah tungku siap, ketiganya diangkat dan dimasukkan ke dalam perapian dengan jubah, celana, topi mereka. Hal ini tidak lazim, sebab dalam hukuman dan aturan saat itu biasanya orang-orang terhukum akan ditelanjangi terlebih dulu. Namun hal ini tidak berlaku bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun ketiganya rela mati demi mempertahankan imannya kepada Allah, namun Allah menjaga mereka. Ia mendampingi mereka dalam menjalani hukuman mati tersebut. Dalam hal ini ada satu hal yang menarik, yaitu Raja Nebukadnezar melihat bagaimana Allah Israel melindungi umatnya yang setia dengan cara berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Apa yang dilihat oleh raja dalam mimpinya membuat Nebukadnezar terperanjat. Peristiwa itulah yang mengubah kemarahan raja menjadi sembah sujud kepada Allah Israel. Raja Nebukadnezar bukan hanya kagum terhadap kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego saja, tetapi juga kepada Allah Israel sebagai tanda pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Israel. Nebukadnezar melakukan 2 hal, yakni pertama, mengeluarkan titah bagi siapapun yang menghina Allah Israel akan dikenakan hukuman mati. Kedua, ketiganya dianugerahi kedudukan tinggi di wilayah Babel. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa dan penuh kepedulian terhadap pergumulan umatnya. Karena itu janganlah kita membalas kemarahan orang lain dengan perbuatan jahat. Tunjukkanlah imanmu dengan senyum dan perbuatan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.